waktu tes kerja bareng banyak orang. Kemudian saat tes kerja seru-serunya ngerjain. Habis itu istirahat sambil nunggu pengumuman. Dengar ada yang cerita di belakang. Wis mangan apa durung? Iso tak ngomong ngerjakno? Iso lah. Teko tak ngerjakno wae. Ya wis santai ae. Engko mulai bareng aku. Tapi lek bayaran ben traktir yo. Setelah itu pengumuman. Lolos. Lanjut deh tes lagi. Waktu jalan ke ruangan sebelah untuk tes lanjutan. Pas-pasan dengan orang yang tadi di belakang. Orang dalam. Coba di sini siapa yang sering kalah dengan orang saat tes kerja gara-gara orang dalam? Coba ceritain gimana sakitnya kamu. Boleh dong cerita di kolom komentar. Siapa tahu orang dalamnya tadi ikut baca juga di sini. Oke lah, setelah kamu nonton video ini dan juga subscribe channel Dunia Kualitas ini, buktiin pada si orang dalam kamu juga bisa lolos tanpa orang dalam. Yang pertama, pastikan kamu kenali posisi yang kamu lamar, dari job, kualifikasi, hingga skill yang harus kamu penuhi. Kalau kamu sudah punya ini semua di posisi tersebut, gas saja, langsung. Tapi pakai strategi juga ya. Gimana caranya? Yang pertama, kamu harus buat portofolio. Buat lebih dari satu, lebih baik. Entah itu di web, LinkedIn, ataupun YouTube. Video. Formatnya bebas. Tergantung skill yang kamu miliki. Kemudian kamu kopas link videonya atau link portofolio kamu di LinkedIn dan juga CV kamu. Ingat ya, di LinkedIn itu ada menu fiturkan. Nah, kamu kopas di situ. Contoh nih, kamu jago desain di AutoCAD. Jadi buatlah video yang sistematis ya, unik dan juga seru. Yang pertama, kamu buka aplikasinya AutoCAD. Kemudian kamu setting pengaturan-pengaturan yang kamu inginkan. Ingat, dari awal harus kamu rekam. Kemudian selesaikan gambar desainnya hingga detail. Skalanya berapa, mulai dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, atas, bawah. Bisa juga ditambahi part-part bagian mesin yang kamu desain tadi. Fungsinya apa, letaknya di mana, itu kapasitas mesin, dayanya berapa. Usahakan sedetail mungkin ya, karena kamu mendesain gambar mesin di AutoCAD, ya informasinya sedetail mungkin. Skalanya berapa, dimensinya berapa, bagian mesinnya di mana letaknya. Kemudian saat kamu geser tampak kanan kiri, samping kanan kiri, tampak depan, tampak belakang, kamu bisa lihatin di video tersebut yang kamu rekam. Setelah selesai rekam, kalau perlu diedit, edit aja. Buang bagian-bagian yang nggak penting. Kemudian upload di YouTube dan juga LinkedIn kamu. Sekali lagi ingat ya, di LinkedIn itu ada menu fiturkan. Jadi setiap kamu fiturkan postingan, entah itu catatan, gambar, video, link, itu akan tertampil di awal kali ketika orang mengunjungi profil kamu. Begitupun dengan YouTube. Kamu bisa pasang video unggulan saat ada orang yang mengunjungi beranda dari YouTube kamu. Jadi ketika ada recruiter atau orang yang mengunjungi profilmu, pertama kali yang dilihat adalah portofolio kamu. Jadi orang itu tahu apa yang menjadi keahlian kamu sebenarnya. Nah, dari sinilah kamu bisa diadu dengan orang yang dibawa orang dalam. Coba buktiin dan nanti ceritain di kolom komentar ya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Saat kamu kirim lamaran kerja, email, usahakan di jam-jam kerja ya, di jam-jam kantor, antara jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian saat tes kerja, isi dengan sejujur-jujurnya. Kondisi kamu seperti apa? Terutama alasan kenapa kamu pilih posisi yang kamu lamar. Ungkapin perasaan kamu yang relevan ya, yang sesuai dengan job atau posisi tersebut. Misalnya nih, karena kamu anak pertama dari 5 bersaudara, kamu harus menjadi tulang punggung. Karena mohon maaf, misalkan ayah sudah nggak ada. Jadi ketika kamu menjadi anak yang pertama, menjadi tulang punggung, sebagai pengganti ayah, kamu harus bisa menjadi contoh dan bekerja untuk adik-adik kamu. Karena kamu memiliki tanggung jawab seperti itu, sehingga kamu bekerja keras, belajar dengan tekun, hingga memiliki skill yang sesuai dengan job tersebut. Nah, ketika ada recruiter yang butuh banget skill yang kamu miliki, dia udah nggak ragu nih untuk pilih kamu. Karena kamu sudah spill kebolehan kamu, skill kamu di portofolio tadi. Skill bisa apa aja ya, tergantung posisinya. Kalau quality control ya seputar analisa,
sebutan GMP, HACCP, misalkan analisa titrasi, asam basa, bagaimana cara penyiapan bahannya apa aja. Kamu jelaskan juga konsentrasinya berapa, sampai handling dan juga K3 di laboratoriumnya seperti apa. Yang penting jelas dan detail. Nah, ketika kamu sudah punya senjata banyak seperti ini, kamu siap perang menghadapi orang yang bawaan dari orang dalam. Tapi kamu harus siap ketika orang yang dibawa orang dalam tadi itu punya skill juga seperti kamu. Apalagi lawan kamu tadi punya track record yang mumpuni, yang jelas. Jadi kamu juga harus siap head to head melawan dia. Fair dengan kekuatan masing-masing, kelebihan masing-masing, skill masing-masing. Namun ada beberapa yang terlewat ya, yaitu adab, sopan, dan juga kekuatan doa. Pastikan minta doa restu kepada orang tuanya. Satu lagi, share video ini ke teman kamu, biar kamu juga dapat kecipratan manfaatnya ya.